Adab dukhul masjid. Kita masuk pembahasan tentang adab atau tata cara seseorang ketika masuk masjid. Fa idza aradta dukhul, jika kamu ingin masuk ilal masjidi, ke masjid, faqaddim rijlakal yumna, maka dahulukanlah kaki kananmu. Jadi masjid ini adalah suatu tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Oleh sebab itu, segala sesuatunya itu ada aturan. Jadi tidak bisa sembarangan, tidak bisa kita menyamakan tempat-tempat yang selain masjid dengan masjid. Dan di masjid ada adab-adab yang perlu kita jaga. Yang paling pertama, ketika kita masuk masjid, maka yang kita dahulukan, yang kita langkahkan terlebih dahulu adalah kaki kanan. Jadi caranya lepas sendal sebelah kiri, ya. Karena melepas sendal caranya kiri dulu, ya. Lepas sendal sebelah kiri, jangan langsung naik, letakkan di atas sendal tersebut. Kemudian lepas yang kanan, baru naik menggunakan kaki kanan. Wa qul Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Kemudian bacalah sholawat. Jadi terlebih dahulu mungkin lebih sempurna kita baca Alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Jadi ini kita baca doa masuk masjid. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian baca shalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kemudian kita istighfar astaghfirullah Allahumma ighfir li dhunubi Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmah. Karena di masjid ini tempat turunnya rahmat, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tempat yang paling mulia di muka bumi. Jadi dikatakan di dalam hadis bahwasanya tempat yang paling mulia di sisi Allah itu adalah masjid. Ahabul baqa ilallah fil ardh masajiduha. Yang paling dicintai, tempat yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi adalah masjid-masjidnya. Wa ardul baqa fil ardh aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi adalah pasar. Ya. Akan tetapi fenomenanya lebih ramai masjid atau pasar? Pasar. Padahal sudah jelas dikatakan tempat yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Dan tempat yang paling tidak disukai oleh Allah adalah pasar. Kenapa demikian? Karena masjid tempat orang beribadah. Lazimnya di dalam masjid orang itu takut kepada Allah. Lazimnya di dalam masjid orang itu khusyuk, orang itu ingat kepada Allah. Sebaliknya di pasar lazimnya orang-orang itu lalai. Lazimnya orang-orang itu rentan untuk melakukan maksiat, rentan terjadi transaksi-transaksi yang tidak sah, rentan terjadi sesuatu yang tidak dibolehkan oleh agama. Makanya sangat luar biasa kalau ada orang itu dia berada di pasar, akan tetapi tetap dia itu takut kepada Allah, tetap dia itu bertakwa, tetap dia itu seakan-akan berada di dalam masjid.
Dan satu cerita, suatu ketika syaitan dia melihat di dalam masjid ada halaqah, ada kelompok-kelompok orang sedang belajar di dalam masjid. Syaitan ini ingin untuk mengganggu mereka, ingin untuk membubarkan mereka. Akhirnya digoda, dibisikin, dijebak. Akan tetapi karena semuanya ini orang-orang ahli ilmu, orang-orang yang berilmu yang ada di masjid ini, tidak ada yang terjebak, tidak ada yang tertipu oleh syaitan. Mereka semua tetap ada di masjid, tidak ada yang mau keluar. Akhirnya syaitan nyerah, nggak bisa lagi sudah kayaknya. Ya sudah, kalau gitu saya pergi ke pasar. Pergi syaitan ini ke pasar. Ketika di pasar, dia bisikin orang, ya lihat itu si fulan ini dia menipu ente, dia ini transaksinya tadi tidak benar. Akhirnya karena bisikan syaitan dia tertipu. Karena bisikan syaitan akhirnya dia merasa benar-benar ditipu oleh orang itu. Dan syaitan datang lagi ke orang yang satunya, dibisikin lagi, sampai pada akhirnya mereka bertengkar. Dua orang yang ada di pasar ini bertengkar dan orang-orang teriak, ribut. Ketika ribut, mereka yang ada di masjid penasaran, apa ini? Dan ketika tanya-tanya, ternyata sumber keributan ada di pasar. Keluar mereka semua dari masjid. Syaitan berhasil. Syaitan tadinya dia coba goda-goda orang di masjid, tidak bisa keluar. Akhirnya pergi ke pasar, menggoda orang di pasar. Bukan hanya orang yang di pasar yang berhasil digoda, yang berhasil ditipu, tapi juga orang yang di masjid. Jadi penasaran keluar semua mereka. Nah ini makanya kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati ketika berada di pasar, karena pasar ini tempat favoritnya syaitan, tempat tongkrongannya. Kita ngumpi-ngumpi syaitan. Dan hati-hati tentang transaksi yang jual beli, yang jualan, yang beli itu hati-hati. Harus benar-benar ingat-ingat, harus benar-benar teliti. Jadi sekecil apapun nominalnya, jangan sampai terjadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu kita heran, sudah tahu di masjid ini tempat paling mulia, tapi tidak banyak orang yang ke masjid. Bahkan alhamdulillah ketika sholat Jumat, malah ada yang memilih untuk iktikaf di luar masjid, padahal di dalam masjid masih kosong. Ya, nanti sudah tunggu iqamah, sudah kamar belum pada ramai itu datang teleponnya. Mulai Messi di waktu sebelum iqamah milih duduk-duduk samping jalan, kan tempatnya dekat di gerbang masjid, padahal di dalam itu tempat yang paling mulia. Jadi malah milih nongkrong untuk di depannya, di luarnya, di samping jalan. Dan kita lihat di masjid-masjid yang besar itu banyak orang yang memilih untuk duduk-duduk di luar, nunggu sholat jamaah duduk-duduk di luar, nunggu sholat Jumat memilih gelar syahadatnya di luar masjid, padahal di dalamnya masih kosong. Nah ini orang banyak yang tertipu. Ini orang yang banyak yang terjebak oleh jebakannya syaitan. Padahal kalau di dalam masjid lebih adem, ada kipasnya, lebih bersih. Kenapa memilih di luar masjid? Nah ini kita tanyakan pada diri kita masing-masing, apa sebenarnya alasan kita itu apa? Kenapa bisa lebih nyaman berada di tempat yang memang kalau dibandingkan dengan masjid jauh lebih mulia masjid? Dan orang yang betah berada di masjid itu adalah tanda orang yang beriman. Kalau dulu di zamannya Nabi, cara membedakan mereka yang beriman dan orang munafik itu mudah. Tinggal lihat aja. Kalau sering istiqomah sholat jamaah, berarti beriman. Tapi kalau sholat jamaahnya jarang-jarang, sekali-sekali, apalagi tidak mewah, berarti itu munafik.
Itu di zaman Nabi. Itu zaman dulu seperti itu. Jadi tinggal lihat aja. Ini fulan dia sering ke masjid apa enggak? Ini fulan dia sering berjamaah apa enggak? Kalau jarang, dia muslim, berarti dia bukan termasuk orang yang beriman. Itu sama Rasul seperti itu. Kalau alam sekarang mungkin banyak yang sibuk ya. Kita harus nonton ya. Sama masjid lagi nanti misalnya. Dikatakan idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman, kata Nabi. Jika kamu lihat ada orang yang dia itu betah di masjid, dia itu istiqomah di masjid, belum azan sudah ada di masjid. Bahkan kalau dia pulang dia kangen, dia nunggu kapan lagi waktunya ini balik ke masjid. Maka saksikanlah, kata Rasul, bahwasanya itu orang yang beriman. Dan mungkin, masya Allah, mungkin yang di masjid ini yang sudah tua-tua wajar. Ya, orang yang berhati masjid sudah orang yang sudah lingsir siwa ukurannya wardinara doni gawat balik sudah tidak mampu, bahkan berjalannya sudah tertatih-tatih, tapi memaksakan diri di masjid. Kalah itu si bajang-bajang ini. Lebih kuat langkah kaki kita itu ke tempat-tempat lain. Kalau disuruh ke tempat-tempat yang menurut nafsunya bagus, dia berusaha sekalipun lelah, sekalipun capek, cewek doang yang berusaha yang begitu. Sebaliknya mau ke masjid berat, kakinya mau melangkah itu berat. Padahal sudah disebutkan juga di dalam Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Mereka yang memakmurkan masjid itu orang yang beriman kepada Allah. Jadi tanda orang yang beriman kepada Allah itu mereka yang memakmurkan masjid.